Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan-Mu serta berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk hari yang indah dan nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, pikiran, perasaan, kelalaian ataupun tindakan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah ya Tuhan Yesus dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab pertanyaan mereka. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah itu Maha Rahim dan berkenan untuk melepaskan kita dari penderitaan kita. Tetapi kita harus membuat diri kita layak bagi Allah. Jika kita tetap bersikukuh pada dosa-dosa kita, maka hukuman Allah akan bekerja. Apa yang terjadi pada orang Israel itu merupakan peringatan bagi kita agar kita bertobat dan tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Jika kita tidak bertobat, maka kita juga akan binasa. Kenikmatan dosa seringkali begitu mempesona, sehingga kita tidak cepat mengambil tindakan tegas untuk bertobat. Kelemahan diri kita kerap membelenggu kita, sehingga kita ragu-ragu untuk sungguh berbalik kepada Allah. Seringkali Tuhan mengingatkan kita melalui rasa sakit
agar kita sungguh mau berubah. Namun, hati yang mematu, yang bersikeras, sering tidak peduli. Kendati demikian, kerahiman Allah tanpa batas. Ia selalu setia memanggil kita untuk bertobat dan mau tinggal bersamanya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami untuk tanggap dan sigap pada undangan-Mu untuk bertobat, agar kami dapat menikmati damai dan sukacita-Mu pada saat Paskah nanti. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.